Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Dayatullah dari golongan D. Saya akan menjelaskan dashboard dan scoreboard. Pertama, pengertian dashboard. Dashboard mengacu pada alat visualisasi data yang menggabungkan dan menampilkan berbagai indikator keuangan bisnis, termasuk metrik dan angka pada satu layar. Ini memberikan informasi terkini tentang status perusahaan saat ini dan sangat spesifik untuk pengguna. Alat ini sebagian besar digunakan untuk mengelola kinerja harian dan umumnya digunakan oleh manajer dan karyawan tingkat rendah dan menengah yang perlu memperoleh data secara real time, karena dashboard menunjukkan sejumlah besar data dengan cara yang disederhanakan. Pengguna dapat memahami informasi dari jumlah yang meningkat secara sekilas melalui dashboard. Lalu pengertian scorecard. Scorecard adalah alat manajemen kinerja yang membandingkan tujuan strategis dengan hasil yang diperoleh. Ini berfungsi sebagai tolak ukur strategi bagi manajemen puncak untuk mengukur kinerja organisasi dengan tujuan. Scorecard mengambil pendekatan top-down untuk mengukur hasil berkala, misal mingguan, bulanan, maupun tahunan, terhadap sasaran yang telah ditentukan, memungkinkan pengguna untuk menganalisis secara baik kinerja diukur. Lalu balance scorecard adalah salah satu alat manajemen yang paling banyak digunakan, yang dibangun dengan penggunaan sejumlah metrik kinerja yang disebut sebagai indikator kinerja utama (KPI). Balance scorecard beroperasi dengan 4 perspektif, di mana tujuan ditetapkan untuk setiap perspektif. KPI digunakan untuk mengukur apakah tujuan tercapai atau tidak, serta sejauh mana mereka telah direalisasikan. Perbedaan antara keduanya yaitu tergantung pada sejumlah faktor seperti tujuan dan periode waktu penggunaannya. Dashboard dapat digunakan untuk pengambilan keputusan jangka pendek yang efektif, dan scorecard digunakan sebagai alat manajemen strategis. Penggunaan dashboard dan scorecard memungkinkan akses ke informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi, dan berfungsi sebagai alat analisis yang berguna. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan dashboard dan scorecard karena keduanya tidak eksklusif. Manfaat dashboard sebagai sistem penunjang keputusan bagi middle hingga top level manajemen sebuah instansi, organisasi, ataupun perusahaan. Yang kedua, sebagai media informasi yang dapat menyajikan informasi secara efisien dengan adanya grafik ataupun kalimat ringkasan dari informasi yang disajikan. Yang ketiga, sebagai media monitoring yang dapat memantau proses atau perkembangan dari suatu kegiatan. Lalu manfaat scorecard yaitu perencanaan strategis yang lebih baik, peningkatan komunikasi strategis dan eksekusi, penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik, informasi manajemen yang lebih berkualitas, peningkatan pelaporan kinerja, penyelarasan organisasi yang lebih baik, penyelarasan proses yang lebih baik. Lalu berikut adalah contoh dashboard. Ini merupakan contoh dashboard. Lalu contoh scorecard seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.